Teknologi digital sendiri merupakan sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik. Teknologi digital adalah teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari sumber data ke penerima data melalui media tertentu. Seperti yang pertama ada sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Kedua ada sinyal digital. Transmisi data digital dilakukan melalui peralatan yang menggunakan pengkodean secara digital biner. Penyimpanan data adalah perekaman atau penyimpanan informasi data dalam sebuah media penyimpanan. Penyimpanan data berasal dari bahasa Inggris data storage, sering disebut sebagai memori komputer. Merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang menyediakan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Dampak positif perkembangan teknologi digital. Yang pertama, mempercepat komunikasi. Yang kedua, mempermudah pekerjaan. Yang ketiga, mempermudah literasi. Yang keempat, mempermudah mencari informasi. Yang kelima, menjadi tempat untuk membuka usaha. Yang keenam, munculnya berbagai sumber belajar. Yang ketujuh, munculnya media massa berbasis digital. Dampak negatif perkembangan teknologi digital. Yang pertama, menumbuhkan individualisme. Yang kedua, menumbuhkan sikap antisosial. Yang ketiga, mengurangi aktivitas bergerak. Yang keempat, munculnya penipuan online. Yang kelima, munculnya banyak berita hoaks. Yang keenam, munculnya banyak penyalahgunaan teknologi. Jalur transmisi data. Jalur ini mampu mengirimkan informasi dengan menggunakan peralatan yang lain. Seperti yang pertama ada multicast. Suatu proses komunikasi terjadi melalui satu alat dengan alat lainnya. Misalnya adalah server yang digunakan untuk mengakses internet. Server tersebut mampu melayani beberapa komputer yang terhubung dengan media, dan dalam proses ini, komputer yang dihubungi mampu memberikan respon balik terhadap server tersebut. Yang kedua ada broadcast. Proses dalam pengiriman data atau informasi dari satu alat ke alat-alat lainnya. Dalam proses ini, alat yang menerima informasi tidak bisa memberikan respon balik terhadap alat pengirim data atau informasi. Beberapa contohnya adalah pemancar radio, pemancar televisi, serta mengirim email menggunakan mailing list. Yang ketiga ada unicast, merupakan kontak informasi yang terjadi pada suatu alat dengan satu alat yang lain. Konfigurasi jalur transmisi data. Konfigurasi dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada point-to-point, peralatan saling terhubung antara satu peralatan dengan peralatan yang lain tanpa terbagi. Yang kedua ada point-to-multipoint, disebut juga dengan ACCS multipoint, yaitu satu alat atau media yang dapat terhubung dengan beberapa alat lainnya. Contoh proses tersebut adalah penyiaran televisi. Mode transmisi memungkinkan suatu alat dapat terhubung untuk melakukan komunikasi terhadap perangkat yang lain. Misalnya perangkat input yang masuk ke pempros, dari pempros ke storage, dari pempros ke media output. Media ini terdapat dua mode, yaitu parallel transmission dan serial transmission. Parallel transmission adalah data yang dapat dikirimkan serentak menggunakan beberapa jalur sekaligus. Jalur yang digunakan lebih dari satu media transmisi.
Sedangkan serial transmission hanya memiliki satu jalur yang nantinya data akan dikirimkan bergantian. Serial transmission terdiri dari dua metode, yaitu yang pertama ada synchronous transmission atau STM. Proses ini memiliki pengaturan yang sama yang didasarkan terhadap pewaktuan dalam pengiriman sinyal. Pewaktuan ini diatur oleh suatu denyut listrik secara periodik yang disebut dengan clock atau timer. Yang kedua ada asynchronous transmission atau ATM. Biasanya digunakan untuk mengirimkan dan menerima data antar dua alat. Data yang dikirimkan harus berisikan informasi tambahan yang mengizinkan kedua alat menyetujui kapan pengiriman data dilakukan. Arah kanal transmission merupakan pipa yang menghubungkan dua unit alat untuk mengirimkan datanya. Dengan adanya kanal transmission memungkinkan kedua perangkat atau alat untuk terkoneksi atau terhubung untuk melakukan komunikasi baik satu arah maupun dua arah. Untuk menentukan arah transmisi dalam kanal tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama ada simplex atau one-way transmission. Hanya dapat melakukan komunikasi atau transmisi satu arah saja, seperti pada pemancar televisi atau pemancar radio. Hal ini memungkinkan penerima data atau informasi bersifat pasif serta tak dapat memberikan respon balik terhadap pengirim informasi atau data. Yang kedua ada half duplex atau either way transmission. Dapat melakukan komunikasi atau transmisi data dengan dua arah, tetapi tidak dapat melakukan transmisi data secara bersamaan, harus bergantian. Yang ketiga ada full duplex atau both way transmission. Kedua alat yang terhubung dapat melakukan transmisi data bersamaan. Contohnya adalah handphone dan telepon.